Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal qa'imin was-sa'imin wa afhamna min ulubuddin. Assalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam bulan Ramadan ini ada beberapa amalan-amalan yang disunahkan untuk diamalkan. Yang pertama adalah makan sahur. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tasaharu fa inna bis sahuri barakah." Sahurlah kalian karena pada makan sahur itu ada keberkahan. Jadi kalau kita makan sahur, maka di situ ada keberkahan di dalamnya. Sehingga dengan makan sahur maka kita akan menjadi kuat berpuasa, insyaallah. Dan kemudian yang kedua adalah mentakhirkan sahur. Mentakhirkan sahur artinya tidak terlalu malam ketika sahurnya. Umpamanya jam 2, jam 1 ataupun mungkin jam setengah 3, itu terlalu malam untuk sahur. Jadi kalau untuk sahur diusahakan lebih dekat kepada waktu subuh, umpamanya jam setengah 4, jam 4, itu masih mending untuk melakukan makan sahur, karena ini adalah merupakan sunnah bagi Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga adalah ta'jilul fitr, yaitu menyegerakan berbuka. Jadi kalau kita berbuka malah harus kita segerakan, jangan dinanti-nanti. Umpamanya sudah masuk waktu maghrib tapi dia santai-santai saja, oh nanti aja saya membatalkannya, habis sholat dulu, apalagi nunggu isya. Nah itu sungguh keterlaluan. Padahal Nabi SAW mengajarkan kalau kita berbuka maka hendaklah segera untuk berbuka, walaupun dengan seteguk air ataupun satu butir kurma atau makanan yang manis yang lainnya. Yang keempat adalah makanan-makanan yang manis ketika berbuka. Ketika kita berbuka maka disunahkan untuk memakan makanan yang manis-manis, baik itu berupa kurma ataupun makanan yang lainnya. Tentunya ini adalah untuk meningkatkan imunitas kita selama di bulan Ramadan ini. Maka disunahkan untuk makan yang manis. Dan untuk memakan kurma sebaiknya adalah dengan bilangan yang ganjil. Boleh 1 ataupun 3 ataupun 5 ataupun 7, tapi tidak boleh lebih daripada 7, karena itu terlalu berlebihan. Jadi yang disunahkan adalah makan kurma yang ganjil, yang manis-manis. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amalan selanjutnya di bulan Ramadan ini adalah banyak-banyak membaca Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an ini turun di bulan Ramadan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkannya Al-Qur'an untuk menjadi petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai yang hak dan yang batil. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu maka kita harus memperbanyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan.
Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amalan selanjutnya di bulan Ramadan ini adalah memperbanyak sedekah. Dalam hadis Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdhalus sedekah," yaitu sedekah Ramadan. Paling utama sedekah adalah sedekah di bulan Ramadan. Oleh karena itu maka ketika di bulan Ramadan ini kita harus memperbanyak bersedekah. Karena baginda Nabi Muhammad SAW ketika masuk bulan Ramadan, dalam satu hadis dikatakan bahwasanya kemurahan atau kedermawanan baginda Nabi Muhammad SAW ketika masuk bulan Ramadan itu lebih dermawan daripada angin yang kencang, angin yang menghembus. Oleh karena itu maka kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, maka ketika di bulan Ramadan ini harus lebih dermawan, harus lebih banyak bersedekah. Karena dengan bersedekah ini akan menjadikan sebagai hamba yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hartanya. Bahkan dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man aftara sha'iman falahu mithlu ajri shaim la yanqusu mithlu ujuri syai'." Maka orang yang memberikan atau orang yang bersedekah atau memberikan makanan kepada orang yang berbuka puasa, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa. Masya Allah. Kalau melihat dari hadis ini bahwasanya orang yang senantiasa memberi makan kepada orang yang berbuka puasa, dia senantiasa dalam kebaikan dan dia seperti orang yang melaksanakan ibadah puasa, sangat besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita mengisi dengan sebaik-baiknya. Dan amalan selanjutnya itu berdoa ketika kita hendak buka puasa, yaitu banyak doa-doa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW dan juga para sahabat. Di antaranya yaitu Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Allah, dhahaba dhama'u wa btalatil 'uruq wa thabatal ajru insyaallah. Atau boleh dengan doa makan, Allahumma barik lana fima razzaqtana wa qina 'adzaban nar. Ataupun Allahumma barik lana fihi wa at'imna khairan minhu. Bismillah. Inilah doa-doa yang bisa kita amalkan ketika buka puasa.